Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan tentang pengenalan cyber security. Sebelumnya, anggota kelompok kami beranggotakan M. Hafizidan, Intan Purnamasari, dan saya sendiri Dewi Nurhaliza. Jadi, apa itu cyber security? Cyber security adalah teknologi, proses, dan praktik untuk melindungi sistem komputer, jaringan, program, dan data dari ancaman, serangan, atau potensi kerentanan yang dapat mengakibatkan akses tidak sah, kerusakan, pencurian data, atau gangguan pada operasi komputer. Cyber security juga disebut sebagai upaya untuk melindungi informasi dari adanya upaya cyber attack. Cyber attack dalam operasi informasi adalah semua jenis tindakan yang sengaja dilakukan untuk mengganggu kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan informasi. Lalu, mengapa cyber security itu penting? Yang pertama itu untuk melindungi informasi pribadi seperti data keuangan dan data medis dan identitas pribadi yang disimpan secara digital dari akses tidak sah. Yang kedua itu untuk mencegah kerugian finansial, seperti pencurian data keuangan, pemerasan atau ransomware, dan penipuan online. Yang ketiga itu untuk menjaga reputasi perusahaan dan organisasi, yang seringkali bergantung pada kepercayaan pelanggan dan mitra bisnis. Serangan cyber dapat merusak reputasi perusahaan dan organisasi dan membuat kehilangan kepercayaan pelanggan. Lingkungan cyber itu selalu berubah, dan serangan cyber terus berkembang. Oleh karena itu, perusahaan dan organisasi perlu memantau, mengidentifikasi, dan merespon dengan cepat ancaman untuk menjaga keamanan perusahaan dan organisasi mereka. Ancaman cyber itu bervariasi, mulai dari malware, phishing, serangan DDoS, hingga peretasan. Maka itu cyber security harus siap untuk mengatasi berbagai jenis serangan ini. Selanjutnya ada jenis ancaman cyber. Yang pertama itu ada malware, adalah perangkat lunak berbahaya yang mencakup virus, worm, trojan, spyware, ransomware, dan sejenisnya. Malware dapat merusak sistem, mencuri data, atau mengendalikan perangkat tanpa izin. Yang kedua itu ada phishing. Serangan phishing melibatkan upaya untuk memperoleh informasi pribadi seperti kata sandi dan informasi akun dengan menyamar sebagai entitas terpercaya. Ini sering dilakukan melalui email palsu atau situs web palsu. Yang ketiga ada DDoS, Distributed Denial of Service, bertujuan untuk membuat sasaran, misalnya situs web atau jaringan, tidak dapat diakses oleh pengguna dengan mengalirkan lalu lintas besar-besaran ke sasaran tersebut, menghalangi akses yang sah. Terus yang keempat ada ransomware, adalah jenis malware yang menginskripsi data dan kemudian meminta pembayaran tebusan untuk mendekripsinya. Jika tidak dibayar, data dapat hilang secara permanen. Yang selanjutnya ada prinsip dasar cyber security. Yang pertama itu prinsip keamanan lapisan atau layer security, menggunakan pendekatan yang terdiri dari beberapa lapisan keamanan seperti firewall, antivirus, enkripsi, dan akses yang ketat untuk memberikan perlindungan yang komprehensif. Jika satu lapisan keamanan terjebak, lapisan lainnya masih dapat melindungi. Terus yang kedua ada prinsip kontrol akses, itu mengelola hak akses pengguna dan perangkat ke sistem dan data. Ini termasuk penggunaan kata sandi yang kuat, autentikasi 2 faktor, dan peran akses yang tepat. Terus ada yang ketiga itu prinsip enkripsi data, menggunakan teknik enkripsi untuk melindungi data saat berpindah melalui jaringan atau saat disimpan di perangkat. Ini membuat data menjadi tidak dapat dibaca oleh pihak yang tidak berwenang. Terus ada prinsip pemantauan dan deteksi atau monitoring and detection, itu untuk mengawasi aktivitas jaringan dan sistem secara terus menerus untuk mendeteksi tanda-tanda ancaman atau serangan
Ini termasuk sistem IDS Intrusion Detection System dan SIEM atau Security Information and Event Management. Terus yang kelima itu ada prinsip pemulihan data. Data atau data recovery ini mempunyai rencana pemulihan data yang mencakup pencadangan data secara teratur sehingga data yang hilang atau rusak bisa dipulihkan. Jadi sebelum itu, perkenalkan dulu, nama saya Enan Purnawasari dengan PM 2271105 1050 dari kelas B. Di sini saya akan menjelaskan mengenai langkah-langkah perlindungan cyber security. Pertama adalah update software secara teratur. Dengan kita mengupdate perangkat lunak secara teratur, di mana perangkat lunak aplikasi, perangkat lunak perangkat keras kita harus diperbarui dengan pembaruan terbaru. Nah, pembaruan ini kan seringkali mengatasi kerentanan keamanan yang ditemukan oleh pengembang. Kemudian yang kedua yakni menggunakan kata sandi yang kuat. Buat kata sandi yang kuat dan sulit ditebak. Yakni dengan menggunakan kombinasi huruf besar dan kecil, kemudian angka dan simbol. Selain itu, hindari kata sandi yang mudah ditebak, seperti tanggal lahir, nama, pokoknya yang mudah-mudah ditebak. Kemudian yang ketiga adalah mengaktifkan farewell. Dengan kita mengaktifkan farewell pada perangkat dan jaringan, maka kita dapat memblokir akses yang tidak sah ke sistem kita, gitu. Kemudian melindungi data dengan enskripsi. Ketika kita menggunakan enskripsi untuk melindungi data yang sensitif saat berpindah melalui jaringan atau saat disimpan ke perangkat, ini dapat menjaga data tetap aman bahkan jika jatuh ke tangan yang salah. Kemudian membackup data. Kita harus membuat cadangan data secara teratur dan pastikan backup data ini tersimpan di lokasi yang aman dan dapat dipulihkan jika diperlukan. Jadi, kita harus membuat cadangan data jika sewaktu-waktu data kita tuh hilang, kemudian kita mempunyai data salinannya gitu. Nah, kita harus membackup data itu intinya. Sekian dari kami, bila ada salah kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.